Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun channel YouTube Lela Susanti. Nah, pada video kali ini saya akan membuat sebuah video untuk menguji kualitas sebuah kuesioner. Nah, di sini saya sudah memiliki datanya. Di sini saya mengambil data untuk 15 pertanyaan dan responden sebanyak 20. Data ini saya ambil dari sebuah skripsi milik Anggar Lutfi Mirzal Fauji dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, ini dia data yang saya ambil. Di sini respondennya sebanyak 38 dan pertanyaannya ada 15. Nah, untuk pertanyaan ini saya mengambil semua dalam data saya. Dan untuk responden, saya hanya mengambil 20 responden saja. Nah, untuk perhitungannya, langkah pertama yang akan dilakukan adalah kita akan menjumlahkan skor dari setiap pertanyaan. Menggunakan rumus sama dengan sum sorot semua skor dari pertanyaan tutup kurung enter. Untuk mempercepat perhitungan, kita tarik. Nah, selanjutnya untuk korelasi di sini menggunakan rumus sama dengan korel, lalu kita sorot skor dari setiap pertanyaan. Lalu kita sorot seluruh skor total. Nah, skor total di sini kita absolutkan atau diikat dengan dolar agar nilainya nanti tidak bergeser. Lalu enter. Untuk mempercepat perhitungan, kita tarik. Nah, di sini sudah dihasilkan korelasi dari setiap pertanyaan. Selanjutnya adalah menentukan nilai standar kebebasan atau degree of freedom. Nah, di sini memiliki 20 data. Data ini akan dikurang 2 dan hasilnya itu merupakan standar kebebasannya. 20 dikurang 2 sama dengan 18. Nah, menghasilkan standar kebebasan yaitu 18. Standar kebebasan ini dapat diambil dari tabel R product moment. Dari tabel ini untuk 18 yaitu 0,0444. Kita copy. R product moment di sini itu sebagai R tabel dan korelasi itu sebagai R hitung. Di sini ada kriteria. Kriterianya adalah sebuah pertanyaan itu dinyatakan valid jika R tabel itu lebih kecil dari R hitung.
Sehingga kesimpulannya di sini pertanyaan 1 itu valid karena pertanyaan 1 itu lebih besar dari R tabel. Karena di sini dikatakan valid jika R tabelnya lebih kecil dari R hitung. R hitung di sini lebih besar dari R tabel. Lalu 2 tidak valid. Pertanyaan 3 sampai dengan 5 itu valid. 3 sampai 5 itu valid. 6 dan 7 tidak valid. Pertanyaan 8 itu valid. Pertanyaan 9 tidak valid. Pertanyaan 10 valid. 11 dan 12 tidak valid. Dan 13 sampai 15 itu valid. Nah, ada juga cara untuk menentukan data korelasi ini dengan menggunakan data analisis. Dengan data analisis ini lebih mempermudah untuk mendapatkan nilai korelasi. Langkahnya yaitu yang pertama, kita pilih menu data, lalu data analisis, pilih correlation, lalu oke. Lalu di sini kita sorot semua data dari pertanyaan 1 sampai dengan skor total. Lalu kita pilih new worksheet. Oke. Nah, di sini dihasilkan nilai korelasinya. Ini ada pada kolom 16. Kita copy. Nah, di sini hasilnya sama. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kevalidan datanya. Selanjutnya akan menggunakan SPSS. Nah, selanjutnya kita membuka SPSS. Kita pilih data view. Lalu copy semua data pada pertanyaan 1 sampai dengan skor total. Lalu dipastikan pada data view. Selanjutnya pada variabel view, untuk name var 1 di sini dijadikan x1, x2, x3, x4 sampai dengan x15, dan pada var ke-16 ini dijadikan total. Untuk tipe itu numerik. Lalu klik tanda titik 3 di sini.
Lalu width-nya dijadikan 2 dan decimal place-nya dijadikan 0. Semua data dijadikan width-nya dijadikan 2 dan desimalnya dijadikan dengan 0. Nah, untuk label di sini dijadikan X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, X15, selanjutnya total. Untuk value itu tetap tidak diubah. Selanjutnya untuk measure dijadikan scale. Scale ini digunakan untuk pengukuran data. Nah, selanjutnya untuk memvalidasi kuesioner ini, selanjutnya kita kembali ke data view. Lalu pilih analis, pilih analyze, correlate, dan bivariate. Nah, selanjutnya ini data ini dipindahkan ke variabel. Lalu kita klik persen, total, dan flag signifikan, lalu OK. Nah, hasil korelasinya di sini sudah muncul. Pada SPS ini, hasil korelasi itu lebih detail ditampilkan. Nah, selanjutnya tabel ini kita kopikan ke Microsoft Word. Nah, selanjutnya kita akan membuat narasi untuk analisisnya. Pertanyaan 1 mempunyai
signifikan 0,001 yang kecil dari 0,05, maka dikatakan berkorelasi dan valid. Selanjutnya, untuk pertanyaan 2, mempunyai signifikan 0,252 yang besar dari 0,05, maka dikatakan tidak valid dan tidak berkorelasi. Pada pertanyaan 4, mempunyai signifikan 0,21 itu kecil dari 0,05, maka dikatakan valid dan berkorelasi. Pertanyaan 5, mempunyai signifikan 0,26 kecil dari 0,05, maka dikatakan valid dan berkorelasi. Untuk pertanyaan 6, mempunyai signifikan 0,061 lebih besar dari 0,05, maka dikatakan tidak valid dan tidak berkorelasi. Pada pertanyaan 7, mempunyai signifikan 0,088 besar dari 0,05, maka dikatakan tidak valid dan tidak berkorelasi. Pertanyaan 8, mempunyai signifikan 0,002 yang kecil dari 0,05, maka dikatakan valid dan berkorelasi. Pertanyaan 9, mempunyai signifikan 0,073 kecil dari 0,05, dikatakan tidak valid dan tidak berkorelasi. Yang ke-10, mempunyai signifikan 0,013 kecil dari 0,05, maka dikatakan valid dan berkorelasi. Selanjutnya, mempunyai signifikan 0,135 itu besar dari 0,05, dikatakan tidak valid dan tidak berkorelasi. Selanjutnya, pada pertanyaan ke-12 itu mempunyai signifikan 0,020 itu besar dari 0,05, maka dikatakan tidak valid dan tidak berkorelasi. Selanjutnya, pertanyaan 13 itu mempunyai signifikan 0,34 itu kecil dari 0,5, maka dikatakan valid dan berkorelasi. Selanjutnya, 0,78 maka dikatakan tidak valid dan tidak berkorelasi. Untuk pertanyaan ke-14 ini salah. Di sini 0,01 itu lebih kecil dari 0,5 dan dikatakan valid dan berkorelasi. Untuk pertanyaan 15 itu 0,78 besar dari 0,05, dikatakan tidak valid dan tidak berkorelasi. Nah, di sini yang tidak valid itu ada pada pertanyaan 2, 6, 7, 9, 11, 12, dan 15.
Sama juga pada Excel, itu yang tidak valid ada pada pertanyaan kedua, pertanyaan 6 dan 7, pertanyaan ke-9, 11 dan 12, dan pertanyaan 15. Demikian video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.